Evil Empire, laughing all the way to the bank. Hey Glock, show these niggas, man. Saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang modul 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Pada modul ke-7 ini, kita akan membahas tentang akses jarak jauh atau yang disebut juga dengan remote access. Materi yang akan disampaikan adalah pengenalan telnet dan SSH, konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, dan yang terakhir adalah konfigurasi SSH pada switch. Kali ini saya akan menjelaskan tentang remote access. Meremote kita harus menggunakan kabel. Pada Cisco di sini kabelnya adalah kabel konsol yang berwarna biru. Di sini saya akan menambahkan PC. Lalu PC ini kita hubungkan ke router. Pada router kita masukkan ke port konsol. Lalu pada PC kita masukkan ke port RS232. Itu adalah port serial dari komputernya. Biasanya untuk konfigurasi pada switch atau router kita menggunakan tab CLI. Sedangkan pada real device-nya itu tidak ada. Untuk adanya kita menggunakan kabel konsol yang terhubung ke komputer. Untuk meremote-nya kita masuk ke PC, lalu desktop, lalu kita ke terminal. Di sini kita bisa meremote-nya. Masalahnya, kabel konsol ini tidak panjang, hanya sekitar 1 meter saja. Oleh karena itu, kita akan menggunakan yang namanya telnet dan SSH. Untuk melakukan konfigurasi telnet dan SSH, kita akan masuk ke router atau switch. Untuk meremote-nya kita harus menggunakan internet, baik pada routernya atau switch-nya. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi telnet. Kita masuk ke router, lalu ke tab CLI, lalu kita masuk ke mode Global Configuration. Setelah masuk ke Global Configuration, kita ketikkan line PTY. Oke. Di sini adalah 0 sampai 15 adalah telnet yang berapa saja yang dapat diakses. Di sini saya akan gunakan 02. Di sini TY02 adalah artinya adalah untuk berapa orang saja telnet ini bisa diakses secara bersamaan. Lalu kita setelah itu masukkan password. Di sini passwordnya saya akan menggunakan 12345. Setelah itu kita ketikkan login. Login di sini berarti kita untuk masuk ke telnet kita akan menggunakan password yang tadi sudah dimasukkan. Lalu login, lalu transport input telnet. Nah, transport input ini telnet. Di sini kita akan menggunakan transport input telnet. Pada defaultnya transport input adalah all, artinya yang artinya remote security apa yang akan digunakan. Oke, lalu kita kembali lalu kita X. Oke, kita exit.
Setelah itu kita coba ke PC10. Kita masuk ke desktop, lalu ke telnet, kita pilih pada connection type, kita pilih telnet, lalu kita hostname di sini kita akan menggunakan yang pilihan 10. Di sini kita menggunakan IP gateway ya, 10.10.1. Oke, connect. Passwordnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah ini kita masukkan enable. Di sini untuk masuk ke mode global configuration-nya itu kita belum, karena kita belum membuat passwordnya. Kita kembali ke router, lalu kita ketikkan enable secret 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Setelah itu kita kembali ke PC10. Oke, yes, kita kembali ke telnetnya lagi, kita telnet. Kita masuk ke 10.10.10.1. Connect. Oke, masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita enable. Setelah itu kita masukkan tadi password enable secretnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode, kita ketikkan config. Nah, setelah itu kita dapat meremote-nya melalui PC10 untuk router. Kali ini saya akan menjelaskan tentang telnet menggunakan username juga password. Kita ke router, lalu pada router kita ketikkan username. Di sini username-nya menggunakan Resta, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu enter, lalu kita ketikkan line PTY 02. Setelah itu kita ketikkan login lokal. Berbeda dengan yang tadi, login lokal ini adalah ketika kita login, kita akan memasukkan username yang tadi kita sudah masukkan, login lokal. Setelah itu kita menggunakan transport input telnet. Oke, setelah itu kita kembali ke PC10, lalu kita masuk lagi. Di sini saya akan menggunakan 20.20.20.20.1. Lalu connect. Di sini username-nya, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu enable. Nah, di sini lalu masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu kita masuk ke mode global configuration. Oke, untuk telnet menggunakan dengan username dan password itu seperti itu ya. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi SSH pada router. Masuk ke router, lalu kita masuk ke mode global configuration. Oke, mode global configuration. Setelah itu di sini kita ketikkan crypto key generate RSA. Oke, di sini kita please define a hostname. Berarti di sini kita harus masukkan hostname-nya terlebih dahulu, yaitu hostname-nya Resta. Oke, setelah itu di sini kita kembali ketikkan crypto key generate RSA. Enter. Di sini kita please di domain name. Berarti di sini kita mau disuruh untuk masukkan domain name. Berarti kita IP domain name di sini, lalu kita ketikkan resta.id.com. Oke,
Setelah itu kita baru bisa melakukan crypto key generate RSA. Di sini di sini kita disuruh untuk masukkan how many bits in the module. Berarti untuk rekomendasinya yaitu 10, 24, enter. Oke, setelah masuk sini kita ke line VTY 02. Oke, setelah masuk ke config line kita lalu transport input SSH. Oke, kita X. Setelah itu kita ke PC 10, lalu kita ke telnet, lalu kita masukkan IP-nya, yaitu kita menggunakan IP VLAN 10.10.10.1, lalu username-nya Resta. Oke, di sini kita sudah memasukkan passwordnya, yaitu 12345. Oke, lalu kita masuk ke mode global configuration. Di sini passwordnya 12345. Lalu kita masuk ke config. Oke, SSH ini ternyata lebih secure daripada telnet karena di sini menggunakan passwordnya juga ketika akan masuk ke command line-nya ya. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP address pada switch. Masuk ke switch, lalu ke tab command line interface, lalu kita masuk ke mode global configuration, lalu kita ketikkan interface VLAN yang akan di sini interface-nya itu bebas ya. Di sini saya akan menggunakan interface VLAN 10, lalu di sini kita akan masukkan IP address 10.10.10.32. Di sini juga bebas. Di sini saya akan menggunakan prefix 24.255.255.0. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Ya. Di sini default gateway-nya 10.10.10.1. Nah, setelah itu kita juga buat untuk interface VLAN 20, lalu masukkan IP address 20.20.20.32, lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0. Oke, IP default gateway 20.20.20.1. Nah, setelah itu kita bisa mengeceknya do show IP interface brief. Oke. Nah, di sini VLAN 10 dan VLAN 20-nya IP-nya sudah terpasang. Berarti konfigurasi IP pada switch-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi SSH pada switch. Kita masuk ke tab command line interface switch. Lalu untuk penggunaannya kita masukkan hostname-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan hostname-nya SW Resta. Oke. Setelah itu kita masukkan juga IP domain name-nya juga ya. Lalu kita masukkan SW resta.id.com. Oke, setelah itu kita ketikkan crypto key generate RSA. Oke, di sini kita masukkan 1024. Lalu setelah itu kita buat username terlebih dahulu juga dengan passwordnya. Di sini username-nya
Resta 2 dan passwordnya juga sama, Resta 2. Oke, lalu kita masuk ke command line vty 02, lalu kita masuk ketik login lokal. Setelah itu kita transport input SSH. Oke, lalu kita coba uji ininya. Kita masuk ke PC 11, lalu kita ke desktop, lalu ke telnet, pilih connection type-nya SSH, lalu hostname-nya yaitu 10.10.10. Kita menggunakan untuk VLAN 10.10.32. Username-nya Resta 2. Oke, passwordnya juga sama, Resta 2. Setelah itu enable. Karena di sini masih ada no password set, berarti kita kembali ke switch, lalu kita X terlebih dahulu, lalu kita exit terlebih dahulu, kita ketikkan enable secret, yaitu 1 2 3 4 5. Enter, lalu kita kembali ke ini, lalu kita enable, lalu kita masukkan password 1 2 3 4 5. Oh, salah tuh, 1 2 3 4 5. Oke, di sini kita ketikkan copy. Oke, di sini kita sudah masuk ke mode global configuration. Dan begitu saja tentang konfigurasi SSH pada switch. Sekian dari saya tentang mode ketujuh ini, tentang akses jarak jauh atau remote access. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor, pamit izin undur diri.